Halo guys, kembali lagi dengan Febitalio di sini. Kali ini Febitalio akan menceritakan satu cerita yang sangat menarik bagi kalian dengar. Oke, cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang menembak mati pelaku pembunuhan anaknya di persidangan. Nama wanita itu Maureen Batesmere. Ya, mungkin secara nama kalian mungkin tidak familiar dengan nama Maureen Batesmere ini, tapi jika kalian melihat adegan dia menembak pelaku pembunuhan anaknya, mungkin kalian langsung teringat akan sesuatu. Oh ya, ini videonya, ini pernah saya lihat. Adegan ini juga pernah saya lihat. Ya, Maureen Batesmere, salah satu warga negara Jerman yang menembak mati pelaku pembunuhan anaknya. Kali ini kita akan menceritakan sosok dari Maureen Batesmere ini, kenapa dia bisa menembak mati, bahkan apa sih kronologis anaknya dari Maureen Batesmere ini meninggal dan siapa pembunuhnya. Sebelum kita menceritakan lebih lanjut, bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, jangan lupa di subscribe ya, karena bantuan dari kalian akan bikin kita selalu bersemangat untuk bercerita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke ceritanya ya. Maureen Batesmere. Ini namanya ini mungkin tidak sefamiliar dengan nama-nama tokoh-tokoh yang sangat hebat di Eropa ya. Maureen Batesmere ini bukan juga seorang tokoh politik di Eropa, bukan juga artis ataupun olahragawan yang mengangkat namanya akan prestasi. Tapi Maureen Batesmere ini merupakan hanya seorang ibu yang membela harga diri anaknya, bahkan membela nama baik anaknya walaupun anaknya itu telah meninggal dunia. Nama Maureen Batesmere ini sangat terkenal di tahun 1980-an karena di saat itu terjadi kasus yang sangat tragis. Ada seorang pria yang telah membunuh anaknya dengan indikasi ada pelecehan seksual, bahkan pemburukan nama anaknya ini saat persidangan. Oke, sebelum kita ulik-ulik kisah dari pembunuhan sampai persidangan yang ada penembakan ini, kita kenalin dulu nih, siapa nih Maureen Batesmere ini? Maureen Batesmere itu lahir tanggal 3 Juni 1950. Dari masa kecilnya, Maureen Batesmere itu mengalami beberapa kisah yang sangat memilukan. Karena saat dia kecil, Maureen ini telah mengalami broken home, yang mana kedua orang tuanya itu pisah. Setelah kedua orang tuanya pisah, itu ibunya tuh nikah lagi. Bahkan saking tragisnya, di usia 16 tahun, Maureen Batesmere ini telah mengandung satu anak atau telah melahirkan satu anak di usia 16 tahun. Bayangkan di kalian di saat itu usia 16 tahun telah melahirkan satu anak. Mungkin hubungan-hubungan di luar nikah di daerah-daerah luar itu mungkin terbilang biasa ya, karena di daerah luar itu tidak terlalu mengikat dengan aturan agama. Sedangkan beda dengan Indonesia ya, jika melakukan sesuatu itu pasti kalau nggak agama, adatnya ataupun pemerintah juga melarang hubungan luar nikah itu. Maka karena dari itu, Maureen ini melahirkan satu orang anak di saat usia 16 tahun. Karena keadaan ekonomi, keadaan keluarga, dan kemampuan diri tidak mampu mengurus anaknya, maka anak yang pertamanya ini dikasih ke orang lain untuk diadopsi. Itulah anak pertama yang dilahirkan oleh Maureen ini. 2 tahun berselang, Maureen ini lagi-lagi hamil. Dia dihamili oleh mantan pacarnya. Lagi-lagi anak yang keduanya ini dikasih ke seorang untuk dirawat ataupun diadopsi, berharap anak pertama dan anak kedua Maureen ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang lebih baik daripada dirinya. Pada tahun 1973, akhirnya anak ketiga dari Maureen ini lahir. Anak inilah yang bernama Anna. Anak inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya hiruk-pikuk berita yang sangat booming di Jerman tahun 1980-an. Beda dengan anak pertama dan anak kedua yang dikasih ke orang untuk diadopsi, anak ketiga ini Maureen sendiri yang merawatnya, berharap Maureen ini dapat membesarkan anak ini, menemani dirinya, menemani masa tuanya, dan bahagia hidup berdua.
Tapi cerita kehidupan atau bayangan yang bahagia untuk hidup berdua ini kadang itu tidak sesuai dengan keinginan atau harapan yang kita nanti itu tidak sesuai dengan keinginan atau kenyataan yang kita dapat. Saat anak ini berusia 7 tahun, yaitu tanggal 5 Mei 1980, anak ini ada sedikit konflik sama ibunya Mary ini. Akhirnya anak ini ibaratnya ngambek lah karena lagi ada konflik atau adu mulut lah sama orang tuanya. Jadi dia ngambek. Waktu itu 5 Mei 1980 itu dia memutuskan untuk tidak sekolah dan akhirnya pergi dari rumah. Awalnya Mary ini mengira anaknya itu hanya pergi main keluar. Ternyata lama-kelamaan ditunggu, anak ini tidak balik dari rumahnya sehingga diputuskan kalau anak ini minggat dari rumah Mary ini atau rumah ibunya. Saat anak ini minggat dari rumah ibunya, dia itu pergi main ke rumah tetangganya. Waktu itu si anak ini lagi asik main dengan kucing di salah satu rumah tetangganya itu. Kebetulan rumah tetangganya itu adalah seorang pedagang daging yang bernama Grabowski. Jadi anak ini pergi dari rumah dan kebetulan main di rumah Grabowski ini, main dengan kucing yang ada di rumah Grabowski ini. Tapi entah apa penyebabnya, entah apa awal asal-usulnya, Grabowski ini tiba-tiba menyekap si anak ini. Dia sekap di rumahnya, dikurung beberapa jam, akhirnya dieksekusinya atau dibunuhnya dengan cara mencekik si anak ini. Setelah dia mengeksekusi si anak ini, akhirnya jenazah anak ini dimasukin di dalam kardus dan dibuang di tepi sungai. Tapi namanya kejahatan, sehebat apapun kita menyembunyikan kejahatan, pasti akan terungkap juga. Dan saat itu kejadian dia membuang jenazah di tepi sungai dalam kardus itu dilihat oleh tunangannya sendiri, tunangan dari Grabowski ini. Karena dia melihat keadaan tersebut dan dia merasa ini harus disampaikan ke pihak yang berwajib karena ini adalah kriminal yang sangat berbahaya. Walaupun kriminal itu dilakukan oleh tunangannya sendiri, akhirnya tunangannya ini melaporkan ke pihak yang berwajib kalau tunangannya ini, Grabowski, telah melakukan pembunuhan kepada seorang gadis yang bernama Anna. Akhirnya Grabowski ini diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke kantor polisi atau ke pihak yang berwenang di daerah Jerman tersebut. Pada tanggal 6 Maret 1981, Grabowski, pria yang berusia 35 tahun ini, akhirnya dilakukan sidang pertamanya di Lübeck, Jerman, yaitu di tempat atau di daerah kasus pembunuhan si anak ini. Grabowski ini melakukan sidang pertamanya. Di sidang pertamanya itu, setelah ditanyakan beberapa pertanyaan oleh pihak hukum atau pihak tergugat, Grabowski mengungkapkan kalau waktu itu sebenarnya dia tidak berniat untuk membunuh si anak ini. Awalnya itu dia itu berniat hanya untuk melecehkan atau ingin bermesraan dengan si anak ini. Karena Grabowski ini sebelum kasus dengan si anak ini, dia juga terlibat 2 kasus, yaitu kasus pencabulan dan pelecehan. Jadi saat itu dia merasa dia itu ada kelainan hormon yang mengakibatkan tuh penyimpangan seksualnya itu terhadap anak kecil. Jadi waktu itu mumpung ada si Anna di rumah itu, jadi dia mengamankan si Anna, menguncinya dengan niat ingin melakukan pelecehan itu. Tapi karena si Anna ini bisa membela, mungkin kejadian itu berbeda dengan keinginan Grabowski ini. Tapi di penyampaian Grabowski ini, dia juga merasa kalau dia ini adalah seorang korban. Karena saat itu dia merasa dia itu diperas oleh si Anna ini. Karena waktu itu dia merasa Anna ini akan melaporkan dia kepada ibunya Mary ini karena dia merasa anak ini telah dilakukan tindakan yang tidak mengenakan atau tindakan asusila misalnya. Jadi karena dengan ancaman itu, Anna itu mengancam Grabowski itu agar dia memberikan uang kepada Anna. Kalau tidak, dia akan melaporkan kepada ibunya kalau Grabowski telah mencabuli dia. Karena dengan kondisi seperti itu, makanya Grabowski mencekik si Anna ini sampai meninggal dunia. Tapi mendengar penyampaian dari Grabowski ini yang didengar oleh Mary ini, seakan namanya seorang ibu pasti tidak menerima. Udah anaknya dibunuh, sekarang malah difitnah. Benar-benar dah si Grabowski ini ya.
Gimana mungkin anaknya itu hanya usia 7 tahun bisa memikir untuk memeras orang seusia 35 tahun? Logikanya itu, apalagi zaman itu, zaman 1980-an yang anak-anak seusia itu nggak secerdik anak zaman sekarang ya. Jadi makanya ibunya itu daripada berlarut-larut nama anaknya itu selalu dijelek-jelekan, apalagi saat itu sangat moving di media, bahkan di seantero Jerman dan Eropa kasus tersebut, yang mengakibatkan ibunya Marin ini merasa shock. Udah anak saya meninggal, sekarang nama anak saya dijelek-jelekan oleh tersangka ini. Karena dia sudah memikir panjang, ingin mengasih pelajaran yang benar-benar diingat oleh seluruh orang yang mempunyai kelakuan yang sama dengan Grabowski ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengasih hukuman. Hukuman itu yang akan bikin jerah selamanya si Grabowski ini. Saat itu karena dia sudah merencanakan, telah memikir matang-matang, dia akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Grabowski secara langsung. Sebelum dia eksekusi Grabowski ini, si Marin ini melakukan pelatihan menembak dulu agar saat dia eksekusi di ruang pengadilan itu, dia langsung tepat sasaran. Jadi tidak hanya ditembak aja, tapi langsung tembak mati. Itulah rencana Marinnya ini. Jadi pelatihan telah dilakukannya, perencanaan sudah dirancang sematang-matangnya. Akhirnya tibalah pada tanggal 4 Maret 1981. Persidangan Grabowski ini dilaksanakan di Lübeck, salah satu daerah di Jerman tentunya. Saat persidangan ini dilaksanakan, tanya jawab dilakukan, anak itu masuk ke ruang persidangan dengan menyembunyikan pistol Beretta kaliber 22. Saat itu disembunyikannya, dan saat itu Mary mendengar penjelasan dari Grabowski yang merasa menyudutkan almarhum anaknya. Akhirnya dikeluarkanlah pistol Beretta kaliber 22 ini. Akhirnya ditembakkan ke Grabowski sebanyak 7 kali tembakan. Berikutlah videonya. Ya, seperti yang kalian lihat, itulah 7 tembakan kematian untuk Grabowski, pelaku pembunuhan anak kecil dengan cara mencekik dan indikasi pelecehan terhadap anaknya. Bahkan kejadian ini, penembakan di ruang sidang ini sangat-sangat booming seantero Jerman waktu itu. Bahkan tidak hanya Jerman, seluruh daratan Eropa booming dengan kejadian ini. Bahkan media-media internasional waktu itu datang ke arah Lübeck itu untuk mencari informasi akurat tentang penembakan di ruang sidang ini. Bahkan karena kasus ini, akhirnya Marin ditangkap sama pihak yang berwajib. Saat pihak berwajib menangkap Marin ini, terdapat kebingungan apakah tindakan dari seorang ibu yang membela harkat dan martabat anaknya sedang meninggal, membunuh atau mengeksekusi tersangka secara langsung itu benar atau enggak. Itu terjadi kebingungan awalnya. Setelah diusut, diselidiki, akhirnya pihak yang berwajib mendapatkan informasi dari Marin sendiri kalau Marin ini membunuh tersangka ini bukan hanya karena amarah, tapi benar-benar direncanakannya secara matang-matang. Akhirnya Marin ini ditangkap dengan kasus memiliki senjata secara ilegal serta melakukan pembunuhan berencana. Waktu itu Marin diputuskan hukuman penjara selama 6 tahun. Tapi karena saking boomingnya kasus ini, bahkan Marin ini dikasih gelar oleh warga Jerman, yaitu ibu pembalasan. Ya namanya ibu ya, cintanya itu kepada anaknya yang sepanjang hayat ya. Bahkan ada logikanya juga, makanan yang ada di dalam mulut aja itu berani dikeluarkan untuk dikasih sama anaknya kalau anaknya itu mau. Itulah cinta kasih seorang ibu. Bahkan di Islam sendiri, nama ibu itu dipanggil 3 kali, barulah nama ayah. Ibu, 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 ayah. Itulah kasih ibu sepanjang masa. Karena boomingnya kasus tersebut, akhirnya hukuman 6 tahun Marin ini dipangkas menjadi 3 tahun.
Setelah Marin ini menjalani masa hukuman 3 tahun, akhirnya dia dibebaskan dari penjara tersebut. Dia menghirup udara segarnya dan mencoba untuk menjalani hidup barunya kembali. Akhirnya tahun 1985, dia memutuskan untuk membuka hatinya lagi dan menikah dengan seorang pria. Pria ini kebetulan profesinya itu sebagai guru. Tapi sayangnya lagi-lagi usia pernikahannya itu tidak panjang. Akhirnya di tahun 1990 dia berpisah dengan suami barunya ini. Setelah berpisah dengan suami barunya ini, dia telah berpindah-pindah tempat tinggal, beberapa tempat tinggal. Tapi karena perjalanan hidupnya itu sudah berliku-liku, sudah banyak kejadian yang bikin hati dan tubuhnya itu terasa benar-benar capek. Akhirnya Marin ini tubuhnya itu benar-benar tidak bisa menampung seluruh cobaan yang ada. Akhirnya tubuh ini menderita sakit kanker. Pada tanggal 17 September 1996, di usia 46 tahun, akhirnya Marin ini menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit kanker yang dideritanya. Marin ini meninggal di usia 46 tahun dengan seluruh ceritanya. Bahkan sebelum dia meninggal itu, dia menemui salah satu sutradara agar cerita hidupnya ini dijadikan sebuah film, agar seluruh orang yang mempunyai kesimpangan atau yang berbuat jahat mengetahui risikonya masing-masing. Dan Marin pun dikuburkan di daerah tanah kelahirannya, Lübeck, di dekat makam anaknya. Itulah cerita yang sangat booming di tahun 1980-an di daerah Jerman. Oke guys, itulah sedikit cerita dari Febitalio kali ini. Bagi teman-teman yang telah mendengar cerita ini tentang perjuangan seorang ibu, bagaimana kehidupan kecilnya yang telah mengalami broken home, hamil 2 kali, dan telah mengasihkan anaknya 2 orang untuk diadopsi, itu mungkin penderitaan atau kesedihan yang sangat mendalam bagi seorang ibu ya. Semoga almarhum dan anaknya itu diberi tempat yang terbaik lah di sisi Tuhannya. Sekian dari Febitalio kali ini. Bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin Febitalio untuk selalu bersemangat bercerita. Saya Febitalio, tungguin cerita selanjutnya. See you guys.